kan down dari Bimo ya? Ya. Tapi barusan dibuka ya begitu. 3, 2, 1 baru dibuka. Pas nanya Pak Natas baru dibuka. Siap. Sampai aja dulu. Record on, siap. 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reja Wijaya, mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dan terus semangat, oke? Di tengah kekhawatiran kita semua terkait situasi akhir-akhir ini akibat pandemi COVID-19, saya harap teman-teman semuanya bisa tetap tenang. Semoga penurunan kasus positif COVID-19 terus terwujud, sehingga kita bisa menikmati sedikit kelonggaran dari PPKM yang kita hadapi saat ini. Tetap pesan dari saya, buat kalian yang gak perlu-perlu banget keluar dari rumah, tetap stay dan selalu menjaga kesehatan dan keselamatan untuk menjalankan setiap aktivitasnya. Dan tetap harus menjaga protokol kesehatan dan menjalankan 5M. Yang pertama, memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Kita saling menjaga karena kesehatan kita yang paling utama. Oke? Gak terkecuali buat teman-teman lulusan SMA dan SMK yang saat ini sudah mau menentukan pilihan kuliahnya di perguruan tinggi manapun. Jangan khawatir, sekarang kamu bisa mendaftar kuliah secara online dari rumah saja, termasuk di Ubarajaya. Kamu bisa daftar kuliah langsung melalui https://pmb.ubarajaya.ac.id. Saya bakal menemui kamu selama 1 jam ke depan. Dan tetap dalam di IG Live Series edisi ke-11 dengan judul Praktisi Olahraga Masa Depan Kuliah di Ubarajaya. Sebelumnya aku ingin memperkenalkan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya buat kalian semuanya. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya adalah salah satu perguruan tinggi swasta di bawah Yayasan Brata Bakti. Kampus kami adalah kampus yang terbuka bagi masyarakat umum. Jadi kamu semua bisa daftar di sini. Ayo, mari kita daftar di Ubarajaya. Sekarang kita bakal ngobrol-ngobrol tentang salah satu program studi yang memiliki keunikan di Ubarajaya. Uniknya apa ya teman-teman? Kenapa teman-teman harus kuliah di sini? Nah, itu semua nanti bakal kita obrolin selama 1 jam ke depan. IG Live ini bakal jadi ajang teman-teman mendapatkan informasi tambahan dan referensi dalam memilih program studi untuk menjalankan kuliah di perguruan tinggi ke depannya, khususnya di program studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Buat kamu yang selalu setia mantengin IG Live-nya Ubarajaya, IG Live series ini rutin dilaksanakan melalui platform media sosial Instagram @ubara_jaya. Dan masing-masing prodi yang ada di Ubarajaya setiap Kamis sore. Buat kamu teman-teman yang mau bertanya-tanya seputar topik kita sore hari ini, silakan sampaikan melalui kolom chat dan nanti akan saya sampaikan kepada narasumbernya. Oke teman-teman, pernah mimpi jadi pelatih klub sepak bola nasional tidak? Ingin dipanggil coach dan mencetak pemain-pemain basket handal? Nah, program studi ini ditujuk bagi kamu yang punya passion di bidang keolahragaan. Di prodi ini, kamu akan memperoleh pendidikan dalam menjadi pelatih olahraga yang profesional. Oke, sekarang juga lagi berlangsung Olimpiade Tokyo 2020. Kita juga mensupport teman-teman atlet Indonesia yang sedang berjuang mengharumkan nama negara dan bangsa di kancah dunia. Semoga bisa memberikan medali emas dan prestasi terbaik bagi Indonesia.
Dan saat ini kita sedang terhubung dengan salah satu orang terpenting di program studi kepelatihan olahraga Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, yaitu Bapak Dr. Ahmad Mukhlisin Natas Pasaribu, MPD. Ya, beliau adalah seorang dosen sekaligus kaprodi di Pendidikan Kepelatihan Olahraga Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Bagaimana Bapak kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat Mas, saya panggil Mas saja ya. Iya Ya, Bapak. Mas Rejal ya. Siap. Iya, Mas Rejal gimana? Baik, sehat? Alhamdulillah Bapak, saya sangat sehat. Alhamdulillah kalau misalnya kita sehat. Bapak Natas mantan atlet ya Pak? Ya sebenarnya saya lebih kepada kepengurusan atlet, lebih kepada pembinaan di PB Pusat. Ada pernah di WUSU, pernah di Muay Thai, pernah di judo dan lain-lain. Ada beberapa memang cabur saya, yaitu salah satunya pernah di sepak bola dan lain sebagainya. Oh, banyak sekali jalan jejak karirnya Bapak Ahmad Mukhlisin Natas Pasaribu ini ya teman-teman. Dan terus prestasi tertinggi di olahraga sampai level mana Pak kalau boleh tahu Bapak itu? Kalau untuk prestasi memang saya tidak begitu tidak begitu menonjol di kancah internasional, namun saya lebih kepada selalu membawa para atlet sampai ke jenjang internasional. Wow, oke, berarti memang luar biasa sekali di program studi pendidikan kepelatihan olahraga Ubarajaya ya, bisa mencetak pelatih yang membawa atletnya hingga nasional bahkan ke internasional ya Pak. Iya, mudah-mudahan Mas Reza juga demikian nantinya ya. Amin Bapak. Amin. Terima kasih Pak. Terus juga saya mau nanya Pak, kalau kuliah di pendidikan kepelatihan olahraga itu harus atlet atau mantan atlet gitu Pak? Atau bagaimana? Atau masyarakat umum saja boleh? Kalau untuk mengenai siapa saja yang boleh mendaftar atau kuliah di PKO Ubarajaya itu tentunya bukan hanya dari atlet saja, bukan dari atlet daerah, nasional maupun internasional. Namun masyarakat maupun tokoh masyarakat juga ada beberapa orang yang masuk atau mendaftar ke PKO Ubarajaya. Begitu Mas. Oh berarti tidak hanya untuk atlet saja ya, berarti masyarakat umum pun boleh ya Pak? Masyarakat umum boleh, bisa dari lembaga olahraga yang ada di daerah. Namun kita lebih kepada banyak dari kalangan-kalangan para atlet, para pelatih yang sudah masuk ke tempat kita. Karena kan kita ini khususnya di kepelatihan. Di pendidikan bisa menjadi seorang guru, bisa juga menjadi seorang pelatih. Sehingga inilah momen kita bagaimana untuk bisa mengembangkan olahraga di kancah internasional. Seperti itu Mas. Wah, luar biasa. Jadi teman-teman yang sekiranya punya background di olahraga bisa langsung daftar saja di Ubarajaya teman-teman. Iya betul Mas. Sedikit menanya lagi Pak, boleh nggak Bapak memperkenalkan dulu prodi PKO ini kepada teman-teman yang sedang join di live Instagram hari ini? Kayaknya masih banyak yang belum tahu nih Pak keberadaan prodi ini di Ubarajaya. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Mas Rejal. Bagi para yang melihat Eagle Live saat ini, mungkin ada para teman-teman saya yang di seluruh kancah Nusantara yang ada di daerah Jabodetabek. Tentunya pendidikan kepelatihan olahraga ini utamanya itu sejak 2017 hingga saat ini. Mudah-mudahan kami telah meluluskan para pendidik, yaitu luarannya SPD. Nah, jadi Mas Rejal di sini adalah bagaimana supaya kita ini bisa menjadi seorang guru. Nah, bagaimana kita menjadi seorang pelatih, karena kita ini membuat beberapa kurikulum yang memang identitasnya luarannya bisa menjadi seorang pelatih dan juga menjadi seorang guru. Nah, bisa juga menjadi IO, bisa juga menjadi manajemen olahraga, bisa di kantoran seperti di Dispora, bisa di KONI dan lain sebagainya. Nah, banyak lagi hal yang lain yang memang bisa kita buat luarannya, karena kurikulum dari PKO ini sendiri adalah kurikulum yang paling kompleks, Mas. Nah, sehingga memang kita jadikan bagaimana supaya luarannya lebih banyak lagi. Seperti itu, Mas. Berarti lulusan PKO itu tidak hanya untuk menjadi pelatih ataupun atlet,
ataupun guru ya Pak. Jadi segala aspek pun bisa. Segala aspek yang berketerkaitan dengan olahraga nasional. Luar biasa sekali untuk PKO Barajaya Kak. Terus saya ingin bertanya, adanya atlet hebat itu dari keberadaan pelatih yang hebat. Nah, berarti keberadaan prodi ini keren banget Pak. Karena tadi Bapak juga sedikit menyampaikan bahwasanya Bapak seorang pelatih yang bisa membawa atlet hingga internasional. Betul. Terus boleh nggak Bapak jelasin mengenai prodi PKO ini? Bagaimana dalam perkuliahannya ataupun prakteknya segala macamnya Pak? Iya. Memang setelah masa pandemik ini, saat ini kita olahraga sedikit agak agak bukan hanya di olahraga saja, tetapi mungkin di semua lini pendidikan tentunya sedikit melalui daring. Nah, bila olahraga ini sendiri yang ada di PKO Barajaya adalah bagaimana kita menentukan kualitas, karena pada saat pandemi dan normal itu sangat jauh berbeda Mas. Sehingga kalau kita proses perkuliahan di PKU Barajaya ini melalui daring, teorinya khusus bisa pakai Zoom, Meet dan lain sebagainya. Nah, ada ketika memang praktek itu kita bisa buat video langsung dan kita kirimkan ke para dosen. Nah, para dosen ketika misalnya kita itu sebagai mahasiswa, tapi dosennya sendiri pun memang berketerampilan sesuai dengan apa saja yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Contoh salah satunya ada sepak bola, ada silat, ada judo, dan kemudian ada banyak hal yang lain yang memang kita punya SDM-nya. Sehingga ini adalah bagaimana perwujudan kita untuk mencapai prestasi yang betul-betul bisa di kancah internasional seperti itu Mas. Wow, luar biasa untuk PKO Barajaya Pak. Berarti sangat kompleks sekali dalam kurikulum dan dalam pembangunan untuk mahasiswanya ke depan. Amin. Nah, terus kan tadi juga sudah dijelaskan oleh Bapak, orang yang terkhusus untuk olahraga pun bisa join ke dalam Ubara ataupun PKO sendiri. Nah, Betul. terus saya mau nanya, apakah ada spesifik keahliannya Pak untuk bergabung ke dalam PKO ini? Kalau untuk spesialisasi, saya kira memang bila itu dari atlet, kalangan para atlet, kalangan para pelatih, saya kira memang lebih baik, lebih bagus. Namun tidak memungkinkan kita juga menerima dari beberapa orang yang olahraga yang menginginkan yang pemula Mas. Nah, kenapa? Karena memang kita di sini membina, mendidik, bukan hanya membina dari sisi kepelatihan. Nah, dari sisi mental, sport science, nah semuanya kita berikan karena mata kuliahnya ada semua di situ Mas. Dan saya kira memang dari sisi kurikulum kita ini lebih kompleks dibandingkan dengan jurusan-jurusan olahraga yang ada di seluruh Indonesia. Saya kira demikian. Mungkin kalau teman-teman nanti adik-adik atau mungkin yang hadir Eagle Life saat ini, saya kira memang buruan mendaftar karena kapan lagi? Ya, kapan lagi ya Mas ya? Memang saatnya untuk mendaftar, saatnya untuk bisa membuat keterampilan kita di bidang olahraga seperti itu Mas. Betul Bapak. Terus juga ada sedikit cerita sih Pak, pada saat SMA itu sebelum daftar biasanya waktu itu itu banyak sekali yang bilang seperti ini ke teman saya, ke saya pribadi, Ya. katanya ngapain kuliah olahraga, itu mah terlalu gampang Pak. Ya. Nah, apakah memang benar kalau kuliah olahraga itu sangat gampang Pak? Saya kira gampang-gampang susah Mas. Nah, tapi lebih kepada gampang ya saya kira. Kenapa? Kalau dari sisi gampangnya itu, kita kan banyaknya praktek ya. Praktek. Jadi kita memunculkan bagaimana keterampilan dari fisik kita sendiri. Terus terang memang banyak dari masyarakat yang pemula memikirkan hal-hal yang kekhawatirannya seperti itu. Padahal ini sangat mudah. Ketika kita misalnya pengen kurus atau mungkin pengen berotot, karena kita memiliki fasilitas-fasilitas yang memadai. Ada lab olahraga yang perlu kita harus yang latihannya memang harus betul-betul kompleks, yang benar-benar harus mengeluarkan banyak hal yang memang yang harus kita persiapkan.
banyak hal yang memang harus kita lihat, tetapi sangat mudah. Jadi tidak seperti hal yang dipikirkan dari teman-teman. Saya kira memang banyak memikirkan bagaimana sih kuliah olahraga, bagaimana sih teorinya. Nah, saya kira memang teori dengan praktek itu betul-betul seimbang. Karena memang kita pun seharusnya di dalam pendidikan ini harus sehat dulu kan Mas. Ini sehat dulu, baru kita bisa berpikir dengan mudah, dengan cemerlang, sehingga kita bisa belajar dengan berkualitas. Sementara kalau kita di olahraga, tentunya kita tidak perlu harus berpikir bagaimana supaya olahraganya lagi baru kita belajar. Nah, di situ sudah kompleks semuanya Mas. Saya kira demikian. Luar biasa Pak untuk PKO Barajaya, dan sekarang kan dunia olahraga ini sedang berkembang pesat Pak. Betul. Terbilang dari 2018 Indonesia juga sukses menjadi tuan rumah Asian Games. Dan atlet-atlet kelas dunia kita juga ada di cabang olahraga bulu tangkis, angkat besi, wushu, dan pencak silat dan sebagainya. Ya. Nah, kita bicara soal prestasi olahraga Indonesia, kaitannya dengan prospek lulusan yang bisa dihadirkan oleh para lulusan PKO ini, bagaimana Pak? Apakah ada peluang untuk terlibat dalam pengembangan dunia olahraga seperti apa yang dari PKO sampaikan? Kalau Mas Rejal menanyakan tentang pengembangan terkait prestasi di bidang olahraga, saya kira sangat memungkinkan. Satu sisi kita punya atlet dunia Mas. Nah, yang dimana kita pernah memberikan medali di Olimpiade pada saat itu adalah Sri Wahyuni dari angkat besi. Nah, itu kita sampai Kemendristekdikti mengultimatum bahwasanya kita membuat prestasi yang terbaik di seluruh Indonesia. Dari kampus-kampus negeri sendiri pun kita jauh lebih baik seperti itu. Nah, yang saat ini ada yang sudah kita menjadi mahasiswa, ada atlet dunia dari wushu Mas Rejal. Dari wushu itu ada atlet dunia yang sudah menang di berbagai belahan negara manapun. Nah, terakhir itu karena memang masa pandemi, terakhir 2019 atlet dunia. Ada juga yang dari silat Mas, tapi dari silat tapi itu antar klub. Ada juga yang nasional. Nah, seperti itu Mas. Oh, berarti buat teman-teman yang masih bingung kuliah di mana, di PKU Barajaya, karena kalian bisa sekelas dengan atlet nasional. Kapan lagi tuh bisa sekelas dengan atlet nasional? Bahkan nasional dan internasional. Wow, di internasional juga teman-teman. Betul. Terus dalam membentuk prestasi, kan kita juga ada hubungan dekat pasti Pak yang dijalin oleh PKO dengan para pemangku kepentingan di dunia olahraga, agar ada kolaborasi lulusan dari PKO dengan kebutuhan pelatih dunia olahraga. Nah, dari PKO sendiri sudah ada jalinan hubungan dengan instansi mana Pak dalam membentuk prestasi olahraga ke depan? Kalau untuk jalinan pekerjaan saya kira ya Mas ya, setelah lulusan atau barangkali luaran yang dimana itu teacher study ya. Saat ini kita sudah memiliki, ada di daerah Kota Bekasi, Kabupaten, kita sudah mengirimkan beberapa para mahasiswa yang sudah melatih di sana. Ada yang angkat besi, ada yang silat seperti yang saya katakan tadi, ada juga dari judo. Judo itu kita sendiri sudah mengirimkan sebagai pelatih di sana, bahkan guru ya, karena ditawarkan guru lagi Mas. Nah, jadi ada judo, kemudian ada wushu, kemudian ada ada beberapa cabur termasuk di KONI Mas. Di KONI juga, dan ada juga di Dispora. Jadi kita dimintain terus karena memang yang mudah-mudahan itu kualitas kita tidak kalah dengan yang lain. Demikian Mas. Wah, berarti sangat luar biasa nanti untuk lulusan PKO sendiri. Jadi bisa sudah diarahkan ya Pak? Betul, sudah bisa, mudah-mudahan insya Allah kita arahkan ke tempat yang terbaik di seluruh Indonesia. Sangat luar biasa. Terus ada sertifikat kompeten yang diberikan nggak Pak kepada para lulusan PKO ke depannya? Entah dalam sertifikat kepelatihan ataupun mengajar. Itu seperti apa? Kalau Mas Rejal mengatakan kalau apakah ada sertifikat pelatihan, saya kira memang ada ya Mas ya.
karena memang kita juga dituntut untuk bekerja sama dengan pihak luar, pihak pemerintah, pihak lembaga yang dimana itu lembaga olahraga di seluruh Indonesia, khususnya di KONI, di Dispora yang seperti yang saya katakan tadi itu turut ambil alih untuk mengeluarkan ya khususnya dari Kemenpora, Mas. Nah, kita beberapa kali kemarin itu ikut pelatihan dari mahasiswanya sehingga mengeluarkan sertifikat yang memang dibutuhkan oleh para lembaga, para pekerjaan yang membutuhkan di daerah masing-masing seperti itu. Berarti untuk mahasiswanya nanti ke depan tidak perlu harus mengikuti kepelatihan lagi, Pak, karena sudah ada dari prodinya ya, Pak. Iya, betul. Jadi tidak harus perlu, dan juga di sini difasilitasi dengan LSP, Mas. Ada LSP wirausaha. Ya, LSP wirausaha itu karena di kampus-kampus yang lain saya kira masih mungkin ada, tapi masih banyak yang belum bekerja sama dengan itu. Nah, kita sendiri sudah punya. Kita mau buka apa, mau usaha apa, semuanya kompleks, Mas. Jadi nggak usah harus bingung lagi setelah Tidak lulus ya, usah Pak. harus bingung lagi. Nah, Mas Reza juga bisa daftar ke saya ini. Siap, Pak. Nanti saya akan daftar, Pak. Iya. Pasti dalam perkembangan PKO hari ini dari tahun 2017 ya, Pak, PKO itu? Betul, 2017 penerbitan SK. 2017 hingga 2021 pasti ada tantangan terbesar ya, Pak, yang dimiliki dari PKO ini dalam mengembangkan ke depannya. Nah, itu tantangan terbesarnya itu seperti apa, Pak, kalau boleh tahu? Memang kalau untuk tantangan saya kira yang utamanya itu mengenai kualitas, Mas. Nah, kualitas karena ini kan keterkaitannya dengan luaran dari mahasiswa. Bagaimana supaya mahasiswa ini bisa menjadi unggul, menjadi baik, menjadi yang terbaik dari luaran-luaran kampus lainnya. Ini kita memikirkan sampai sejauh itu karena kita memang butuh mahasiswa itu bukan mahasiswanya mencari sendiri pekerjaannya, tetapi kita bantu, kita dorong terus, Mas. Ya, seperti halnya tahun ini kita ada memasukkan ke judo DKI Jakarta. Nah, kita masukkan langsung diangkat menjadi pelatih fisik, Mas. Nah, sehingga ini memang kolaborasi kita bagaimana supaya mahasiswa ini tidak pengangguran setelah lulus menjadi dari mahasiswa atau dari kampus ini gitu, Mas. Wah, sangat luar biasa, Pak. Berarti berdampak juga untuk mengurangi pengangguran ya? Ya, alhamdulillah, Mas. Mudah-mudahan pengangguran akan kita coba kalau teman-teman mau nih bergabung dengan kita gitu. Jadi mari teman-teman, daripada bingung-bingung lagi nyari kampus, nyari perguruan tinggi, terus milih prodi apa lagi, mari gabung di PKO Ubarajaya karena kalian lulus saja sudah harus ditentukan arahnya mau kemana. Betul. Sangat gampang, teman-teman. Mungkin bisa sedikit saya informasikan ya, Mas ya. Apa, Pak? Keterkaitan dengan apa perbedaan antara mahasiswa olahraga yang lain dengan PKO, karena kan kita ada 3 nih prodi, walaupun mungkin lebih dari 3, tapi yang kita biasa di tempat umum Nusantara ini ada 3, ada PKO yang kita miliki, ada PJKR, ada IKOR. Nah, sebenarnya dari sisi ke kompleks itu adalah PKO, Mas. Kenapa? Kita PKO luarannya jadi guru loh. Seperti yang saya katakan tadi, jadi guru, jadi pelatih bisa, IO bisa, jadi mesut mesur bisa dan lain sebagainya karena SDM kita ada, Mas. Nah, sementara kalau dari yang lain, misalnya kalau PJKR, dia masih sebatas menjadi seorang guru. Karena apa? Kurikulumnya itu ngejasnya ke mengajar. Iya, betul, ke pendidikan jasmani. Kalau dia IKOR, keilmuan itu hanya di kantoran, Mas. Jadi dia tidak bisa mengajar. Seharusnya kalau menurut dari fungsinya seperti itu. Makanya kita ini adalah yang paling kompleks sebenarnya dari sisi keilmuannya dan juga luarannya. Saya kira demikian informasinya, Mas. Sangat luar biasa untuk PKO Ubarajaya ini. Tapi dari mahasiswanya sendiri sudah ada menuai prestasi apa dalam pembangunan dari PKO ini dari tahun 2017? Kalau untuk prestasi mahasiswa dari 2017, ya jelas tadi sudah beberapa kali terakhir saya informasikan bahwa kalau untuk prestasi kita memang ada yang angkat besi tadi ya, Mas ya. Ada juga yang dari judo, ada di luar dari PKO sendiri juga ada panjat dinding ada, kemudian ada juga gabung UKM yang lain gitu, Mas, futsal, bahkan kita memiliki SDM
dosen yang sudah mencapai internasional Mas pelatihnya, sehingga futsal ini tadi kita dorong bagaimana supaya bisa berkembang, bahkan bukan hanya berkembang, maju gitu Mas. Jangan hanya sekedar berkembang saja, tapi maju terus. Nah, dari sisi SDM dan juga dari kemahasiswaannya. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan di sini di PKO Ubarajaya ini kita bisa memiliki yang paling utama itu berprestasi di bidang pelatihan dan juga pendidikan, seperti itu Mas. Luar biasa sekali berarti kalau di PKO ini ya, karena saya juga merasakannya sih. Kalau di PKO ini sangat luar biasa, prestasi kamu itu bisa dikembangkan dan dimajukan oleh PKO, karena dari tenaga pengajarnya pun sudah tenaga ahli dari di bidang olahraga. Ada satu lagi Mas, boleh saya tambahin? Boleh Bapak. Iya. Jadi kurikulum kita juga Mas Rejal, kita juga sudah kolaborasi dengan Polri ya. Apalagi ini kan kita ketahui bahwa kampusnya kampus Polri, Yayasan Polri, sehingga memang kita sudah kolaborasi bagaimana menyesuaikan. Kita ketahui untuk masuk Polri itu kan sangat sulit, bidang olahraganya ada. Siapapun yang masuk ke PKO Ubarajaya ini Mas Rejal, tentunya kita buat untuk samapta. Kita ada tes pengukuran yang sesuai dengan tes yang dibidangin oleh Polri. Jadi tes kebidangan kedinasan itu kita sudah memiliki kurikulumnya Mas. Ya, sehingga kalau jadi masuk ke PKO Ubarajaya ini, saya kira lebih mudah untuk masuk polisi. Iya, tapi bukan berarti kita itu meyakinkan untuk bisa masuk, tapi dari sisi samaptanya kita bisa masuk ke tes itu. Jadi kita sudah menguasai dari sisi itunya Mas, bisa kita arahkan, bisa kita tes. Nah, sehingga inilah menjadi percontohan dari beberapa atlet-atlet maupun yang mau masuk ke kedinasan seperti itu Mas. Jadi nggak perlu ngikutin ke pelatihan lagi untuk ya, masuk polisi Pak? Nggak perlu ngikutin, kita misalnya ikut pelatihan di luar, ikut atau mungkin latihan sendiri apa. Nah di sini kita sudah kompleks, tinggal masuk aja, kita nanti akan arahkan, akan latih. Nah, seperti apa yang tes itu sendiri kita akan latih gitu. Dari sisi olahraganya Mas ya. Betul. Ya. Sangat enak Pak berarti. Sudah badan sehat, otak pintar, wah super lengkap berarti Pak. Mas Reza juga kalau mau masuk polisi bisa tuh. Wah, iya. Amin Pak. Semoga aja kedepannya Pak. Amin amin. Terus mungkin ada pertanyaan Pak dari teman-teman di kolom chat. Oh iya Pak, ada pertanyaan juga ini dari teman-teman yang bertanya, di dalam prodi PKO ini sendiri apakah ada beasiswa terkhusus untuk mahasiswa PKO-nya Pak? Kalau untuk beasiswa ya Mas ya, memang ini keterkaitannya dengan prestasi juga Mas. Saya sudah komunikasi ke Ubarajaya, ke bidang itu kemahasiswaan, tentunya ada beberapa memang beasiswa ya. Yang pertama itu dari kampus dulu ya Mas ya. Kalau dari kampus sendiri kita sudah komunikasi, ada yang namanya beasiswa KIP. Kalau nggak salah itu beberapa tergantung prestasi Mas. Makanya saya katakan tadi, kalau misalnya prestasi mahasiswa ini sampai ke tingkat nasional, ada potongannya sampai sekian persen. Nah, ada kalau misalnya yang prestasinya sekian, maksudnya sampai daerah potongannya sekian persen. Nah, itu juga setiap tahun kan berubah-ubah, sehingga jangan sampai nanti teman-teman yang lagi Eagle Life ini lama mendaftarnya. Kalau secepat mungkin sebelum habis nih beasiswanya, buruan, karena kita juga kolaborasi dengan beberapa beasiswa seperti ada BRI, ada dan lain-lain. Nah, mungkin itu perlu kita khususkan nanti ya Mas, komunikasi. Barangkali kalau teman-teman yang ingin bertanya langsung aja ke Ubarajaya, beasiswa apa aja itu mah, gitu ya Mas Rejal. Berarti banyak banget Pak untuk mahasiswa kedepannya. Jadi kalau buat teman-teman yang masih bingung, udah PKO aja bener deh, karena banyak banget beasiswanya yang bisa kalian dapatkan dari KIP ataupun BRI. Ayo teman-teman. Terus juga ada Pak pertanyaan lagi,
biasanya lulusan PKO itu pasti jadi pelatih atau gimana? Atau profil lulusannya itu seperti apa, Pak? Silakan, Pak. Nah, ini menarik. Kalau untuk profil lulusan ya, Iya. profil lulusan itu di lapangan kita bisa menjadi pelatih sport mesur, sport science, yang dimana saat ini memang sport science itu lagi viral, Didomingan. lagi di mana-mana, Mas. Betul, Pak. Sehingga sport science ini memang kita perlu dorong terus, karena ini yang dibutuhkan di lapangan, Mas. Nah, ada juga sport IO namanya, ataupun Event organizer. iya betul. Kemudian ada sport management, ada juga sudah jelas sport coach ya, sudah jelas. Ada juga menjadi guru, ada juga dan yang lain sebagainya. Nah, untuk biar bisa tanya-tanya lebih detail lagi, barangkali jangan hanya ditonton aja, Mas, langsung aja datang ke Ubarajaya. Langsung daftar ya, Pak? Langsung Di daftar. websitenya? Iya betul. Karena Saya gampang. langsung yang nyambut. Soalnya bukan hanya saya aja loh. Para artis juga sudah mengakui bahwasanya kita itu PKU Barajaya wah luar biasa. Betul, Pak. Mendaftar ya, kali-kali ketemu dengan artis ya kali. Betul, Pak. Karena saya lihatin juga dari PKO sendiri banyak banget yang udah pemasarannya dengan Iya, artis-artis, betul, Pak. Betul. Terus untuk kalau untuk cabang olahraga yang jadi prioritas ada nggak, Pak? Bicara sport science dan sport manager seperti apa, Pak? Menarik soalnya nih. Ya, kalau untuk Cabang bicara olahraga. gimana tadi, Mas? Ulangin. Kalau untuk cabang olahraga yang prioritas di PKO itu sendiri. Nah, jadi ini menarik juga ini, Mas, pembahasannya, karena kita sudah membuat di PKU Barajaya sendiri ada 4 cabur unggulan, Mas. Nah, cabur unggulan itu yang pertama judo, yang kedua angkat besi, yang ketiga silat, yang keempat itu panjat tebing. Nah, ada UKM yang lain, Mas. Ada UKM futsal, ada UKM judo juga, ada UKM yang lain lagi, Mas. Nah, sehingga memang dari beberapa cabur ini, ketika misalnya ada mahasiswa yang masuk yang memang perlu kita bina, perlu kita kasih pembinaan atau pendidikan, kita akan jadikan nanti suatu cabur unggulan, Mas, cabur prioritas. Sama halnya seperti saat ini kita memasukkan WUSU sebagai cabur unggulan di PKO Ubarajaya, karena memang kita lihat dari potensi mahasiswanya. Nah, SDM-nya juga ada, sehingga makanya ini bisa menjadi atlet dunia seperti itu, Mas. Jenjang karir kedepannya lebih bagus lah ya, Pak. Lebih bagus, Mas. Sudah jelas kan kalau yang atlet dunia, Mas. Betul. Seperti atlet kita ini sudah PNS loh di Menpora. Sudah menjadi PNS, Pak? Sudah. Sangat luar Jadi biasa. sangat terbuka sekali buat para teman-teman yang hadir di IG Live saat ini ya. Terus tadi bicara terkait sport science, Pak, Ya. dan sport management, seperti apa, Pak? Soalnya menarik banget tuh terkait sport science dan sport management Ya. dari PKO sendiri. Kalau untuk sport science memang ini adalah ilmu yang paling kompleks ya, Mas. Kompleksnya itu kita belajar di situ di kesehatan, Mas. Nah, belajar di bidang penelitian, Mas, riset. Nah, karena kita juga sudah memasukkan kurikulum riset ke dalam program studi kepelatihan olahraga ini. Nah, sehingga ketika lembaga ataupun cabur-cabur saat ini harusnya kan sport science itu ada setiap cabur, Mas. Iya, betul. Nah, sama Pak. halnya seperti misalnya sepak bola. Nah, Futsal. kalau kesehatannya tidak ada, cabur itu tidak akan bisa dipertandingkan di internasional atau nasional. Sehingga kita memang sekarang ini bagaimana supaya kebutuhan-kebutuhan yang ada di nasional ini maupun internasional kita kirim terus, Mas. Makanya tadi saya katakan bahwa sport science ini bidang keilmuannya di bidang kesehatan olahraga, mesurnya di situ lengkap, kemudian risetnya, kemudian sebenarnya sport science itu masuk ke dalam manajemen yang tadi, Mas, yang Mas barusan sampaikan. Nah, di situ bisa kita kolaborasi dengan lembaga-lembaga olahraga di seluruh Indonesia seperti Dispora, seperti KONI, seperti mungkin teman-teman Eagle Life kenal yang namanya PPLP atau PPLPD di seluruh Indonesia. Itu sangat membutuhkan sekali dan saat ini belum ada orangnya di sana, Mas.
sehingga kalau nanti selesai dari sini, ya mudah-mudahan Mas Reza juga kalau misalnya di sini pasti nanti akan kita kirim ke sana Mas, karena kita punya komunikasi di sana. Sangat luar biasa Pak jaringan untuk nanti ke Betul, depannya. mudah-mudahan Mas. Sangat kompleks sekali. Terus bisa saling bertanya terkait kesan dan pesan Bapak nih selaku dosen PKO kedepannya itu seperti apa Pak? Kesan pesannya menjadi Kalau pengajar. Pesan kesan saya kepada para IG Live yang ada masuk yang bergabung saat ini maupun kepada para mahasiswa yang ada di PKO Barajaya dan masyarakat umum yang di sekitar Jabodetabek, tentunya bagaimana kita supaya mengeluarkan kemampuan terbaik. Nah, SDM kita juga punya keterampilan yang bagus. Pesannya jangan sampai menunggu lama-lama. Walaupun masa pandemi, walaupun masa normal, kita tetap siap karena di sini juga kita tes masuk kemahasiswaan ada. Walaupun kita bukan dari sisi kemampuan awal, tapi kita bisa memberikan setelah keluar dari PKU Barajaya bisa memberikan keterampilan yang dibutuhkan oleh para yang pemangku kebijakan di lembaga-lembaga pemerintah maupun di lembaga tersendiri. Saya kira demikian Mas. Siapa Pak? Terus masih ada pertanyaan lagi Pak? Satu lagi nih Pak. Ya, silakan Ini, banyak nggak apa-apa. Siap ini, masih bugar soalnya. Betul Pak. Ini ada pertanyaan Pak terkait lab praktikum yang Ya. tersedia. Itu apa aja Pak kira-kira? Kalau untuk lab praktikum, wah ini pertanyaan cerdas ya. Soalnya saya juga tadi belum sempat memberikan informasi Iya, ya. sarana dan prasarananya Pak. Iya, sarana prasarananya kita punya ada lab olahraga di dalam itu. Kalau kita mau misalnya Mas Reza mau kurus nih, ada di dalam Gym. Iya, mau Wow. kurus. Jadi ada gym ya, ada juga alat-alat yang lain. Kemudian ada lapangan sepak bola mini, ada kita punya. Jadi kita nggak harus pinjam-pinjam Mas, tinggal lempar bola aja Langsung main. langsung main dalam artian kita latih gitu Mas. Kemudian ada bulu tangkis, kemudian ada futsal, ada voli, ada takraw, kemudian ada yang di dekat sini ada stadion. Nah, ada atletik, bisa ada lempar lembing dan lain sebagainya. Itu masih ada lagi Mas. Dan juga kita dalam waktu dekat insya Allah akan membangun beberapa cabur-cabur yang lain nantinya. Gitu. Mungkin nggak Pak, seperti tadi kan sudah dari mahasiswanya, terus dari pelatih-pelatih nasional olahraga Indonesia dilibatkan langsung jadi tenaga pengajar di PKO Pak. Ulangi Mas, maaf, saya kurang dengar. Ya, jadi tadi kan sudah terkait mahasiswanya dan sekarang tenaga pengajarnya Pak. Jadi pelatih-pelatih nasional ini dari Indonesia bisa dilibatkan langsung tidak Pak? Jadi pelatih ataupun tenaga pengajar di PKO. Wah, sangat bisa Mas. Kenapa saya katakan, apalagi kita saat ini yang dituntut oleh Pak Menteri ya, Mas Menteri ya, Mas Menteri saya bilang ya, karena masih muda kali, ya sedikit lebih muda saya lah. Jadi Mas Menteri itu sekarang lebih mengedepankan MBKM Mas. Nah MBKM itu memang di dalam MBKM itu harus ada praktisi yang mengajar di tempat kita. Nah seperti contohnya seperti yang Mas barusan tanya itu, bahwa para pelatih nasional kita akan buat di sini misalnya seperti kickboxing. Nah, ini kan kita mau adakan ini, Mas. Nah, jadi pelatih nasional yang ada di sana yang sudah proyeksinya internasional, yang sudah kemana-mana, yang melalang buana di seluruh penjuru negara, kita akan hadirkan di sini untuk mengajar di sini, Mas. Nah, jadi bukan misalnya kalau kita tidak ada SDM atau kita kurang SDM, akan kita hadirkan praktisi-praktisi yang memang skupnya itu sudah internasional Pak Mas, bukan hanya nasional saja. Makanya kita kemarin sudah MOU dengan cabur kickboxing Mas. Nah bukan hanya kickboxing aja, sebenarnya masih ada cabur-cabur yang lain. Sehingga ini nanti bagaimana biar berkualitas dan dipakai luaran lulusan dari PKU Barajaya ini dipakai di cabur-cabur maupun di lembaga yang lain. Nah makanya kita upayakan jangan sampai pengangguran Mas. Demikian.
Berarti sudah enak banget sih Pak emang kalau Sudah jadi lulusan enak. PKU ke depannya ya. Sudah enak banget. Sudah bisa ke dinasan, terus ke pelatihan juga dan Betul. segala macamnya. Ya, Mas Reza juga pasti nanti akan kita dorong supaya bisa cepat Ke mendapatkan Menpora. pekerjaan. Karena kita Siapa sudah ada lagi? nih di KONI sudah ada, Nah. di lembaga lain Nah, sudah ada, udah gampang. Yang penting Mas Reza sendiri mau berkomunikasi dengan kita, akan kita bantu untuk mencari gitu. Wah betul sih Pak. Ah. Jadi nggak usah ribet Nggak usah lagi lah. repot. Dan itu honornya lumayan loh Mas. Wah Wah, di atas UMR, ada yang UMR, ada yang lain. Itu akan kita upayakan semaksimal mungkin, Mas. Karena kita bukan hanya modal omongan saja, kita buktikan nanti kalau teman-teman bisa masuk ke PKU Barajaya. itu sangat luar biasa. Ya. Jadi teman-teman yang mau daftar di PKU Barajaya itu nggak usah ribet lagi deh nyari-nyari pekerjaan karena sudah pasti bakal diarahkan ya Pak dari Iya, PKU itu sendiri. akan kita arahkan. Wah. Oke, sangat luar biasa sih Pak. Terus terkait kayak biaya itu seperti apa sih Pak di PKU? Biaya apa ini Mas maksudnya? Perkuliahan. Oh, biaya perkuliahan. Kemarin saya melihat biaya perkuliahan itu yang terbaru karena setiap tahun mungkin ada Beda. perbedaan ya Mas ya. Tapi kalau untuk PKU mudah-mudahan tidak ada perbedaan. Kalau untuk biaya per semester kalau saya tidak salah itu 5.500.000 dan ada potongannya Mas kalau misalnya kita itu cepat bayarnya gitu Mas. Wow. Nah kemudian tapi kalau uang pembangunan saya kurang ingat karena gelombang 1, 2, 3 dan 4 itu berbeda-beda. Tapi yang jelas kalau saya tidak salah sama uang kuliah kita sudah bisa mendaftar 1 juta dulu Mas. Bayar 1 juta mendaftar, kita sudah terdaftar di PKU Barajaya. Itu yang paling penting sebenarnya Mas. Betul, Pak. Dan kita bisa mencicil per bulan itu berapa gitu. Jadi tidak terbebankan Tidak lah, ya? terbebankan Mas. Nah, kalaupun misalnya masih tidak bisa juga, bisa pinjam sama dosen-dosen PKU ya Mas. Sangat luar biasa. Dosen-dosennya juga bakal membantu Bakal mahasiswanya. membantu karena saya sendiri udah beberapa orang bantu, tapi jelas harus ada ini Mas. Maksud dalam artian kita juga harus sama-sama barengan untuk meningkatkan kualitas dari PKU Barajaya seperti Betul, Pak. itu. Betul. Terus apa sih Pak harapan Bapak ke depannya untuk PKU Barajaya ini? Terkait harapan sebenarnya yang saya pikir bagaimana supaya para SDM ataupun para teman-teman yang ada di IG Live ini ya tentunya bisa tidak bertanya-tanya tetapi bertanya-tanya langsung ke Ubarajaya. Kalau misalnya kurang paham atau tertarik langsung saja ke Ubarajaya melalui Humasar ada Mas, sehingga nanti akan mendapatkan informasi-informasi yang sedetail mungkin. Bila perlu nanti saya hadir di Humasar untuk menyampaikan informasi baik pekerjaan, baik kurikulumnya dan lain sebagainya. Kita punya semuanya Mas. Yang penting datang dulu ke Ubara, mendaftar, lalu menjadi seorang mahasiswa akan kita layani dengan sepenuh hati Mas. Saya kira demikian. Luar biasa berarti Pak untuk PKU Barajaya ini. Jadi teman-teman yang masih bingung mau kuliah di mana udah di Bayangkara aja. Ya. Sekarang segera bisa lewat online juga di Bisa PMI. lewat online. Betul Pak. Selama pandemi ini perkuliahan tetap berjalan ya Pak. Terus tantangan kuliah keolahragaan di masa pandemi kan harus banyak praktek. Itu ada tantangan tersendiri nggak Pak dari PKU itu? Kalau selama pandemi ya Mas, itu memang tantangannya sangat tertantang sekali. Jadi tantangannya itu adalah kita sendiri bagaimana supaya bisa tidak keterlambatan dalam proses pembelajaran. Online ini memang sangat membutuhkan pemikiran yang betul-betul harus berketerampilan. Nah, tantangannya yang pertama kita sendiri bagaimana supaya ini dari sisi SDM dulu ya Mas ya. Dari sisi SDM-nya kita harus bagaimana memikirkan para mahasiswa ini walaupun di rumah belajarnya tapi tetap berkualitas Mas. Nah, ini tadi karena kita diidentik dengan fisik Mas, sehingga memang ini yang membedakan kita dengan prodi-prodi yang lain. Nah, mungkin dengan perguruan tinggi yang lain demikian juga. Karena kita bagaimana di dalam proses pembelajaran itu tantangannya memang sangat-sangat tinggi sekali.
Nah, kita kadang video call atau mungkin melalui Zoom sambil latihan, Mas. Nah, sambil latihan kita lihat para mahasiswa itu sudah seperti apa gitu. Dan ada juga misal kalau yang sakit, kalau yang lagi izin, barangkali kan ada yang seperti yang kemarin ada kena COVID ya, kita tetap memberikan izin kalau misalnya para mahasiswa itu melaporkan ke kita memang seadanya gitu. Jadi mudah-mudahan, tapi tantangan itu memang kita sangat respon sekali karena ini kebutuhan kita di lapangan, Mas. Betul, Pak. Nah, bagaimana? Karena kita kan bekerja dengan pihak lembaga yang lain, sehingga ini dituntut kita untuk menjadi bagaimana supaya berkualitas. Sehingga ini menjadi suatu tantangan bagi kita. Bagi khusus kalau misalnya calon mahasiswa sendiri, ini saya kira bukan tantangan ya, tetapi lebih kepada memang keterampilan. Kalau keterampilan ini kan memang saya ulangi, calon mahasiswa ini harus memiliki pemikiran bagaimana supaya bisa belajar, Mas. Nah, belajar sehingga ini nanti akan kita dorong untuk ke jenjang luaran. Nah, kalau untuk luaran itu sebenarnya bukan dari sisi kita selesai dari PKO Barajaya, Mas, tetapi ketika masih berada di dalam, kita juga sudah memikirkan luarannya, Mas. Nah, luarannya itu saya katakan mendapatkan sertifikat seperti misalnya kepelatihan. Kita akan datangkan nanti misalnya dari workshopnya, kita buat nanti dari ada cabur yang masuk, kita masukkan sehingga mereka yang mengeluarkan sertifikat dan itu sudah terafiliasi atau terintegrasi oleh cabur-cabur. Terkadang kan kita gini, Mas, banyak dari kalangan lembaga maupun dari kalangan cabur ini yang tidak mau memiliki sertifikat di luar dari itu, sehingga kita harus kolaboratif. Nah, ini yang kita butuhkan. Kita datangkan seperti yang tadi pertanyaannya, bisa mengajar dari pelatih internasional, nasional, itu yang kita harapkan, Mas. Dan juga ada beberapa memang pelatih-pelatih seperti yang saya katakan tadi datang untuk mengeluarkan sertifikat luar yang dibutuhkan di masyarakat. Seperti itu, Mas. Untuk PKO sendiri sudah sangat luar biasa sih, Pak. Baik dari dalam perkuliahannya, nanti lulusannya, jadi dipikirkan langsung oleh PKO. Kita ibarat kata jadi mahasiswa tuh nggak harus bingung lagi ke depannya, Mas. Tidak harus bingung, Betul, Mas. Pak. Jadi Mas Reza sendiri juga tidak harus bingung nanti. Kita sudah punya lembaga yang khusus. Tenang saja, Mas. Itu sangat luar biasa, Pak, karena jarang juga perkuliahan seperti itu. Yang penting Mas Reza nanti komunikasi, kita akan bantu untuk carikan itu. Seperti itu, Mas. Siap, Pak. Dan terakhir, Pak, harapan kedepannya untuk PKO. Kalau untuk harapan khususnya ke ini ya, ke PKO, bagaimana supaya kita ini bisa menjadikan PKO ini adalah selain ladang amal, selain dari apa yang kita sudah perbuat, tetapi kita juga harus bisa memikirkan dari mahasiswa-mahasiswa ini untuk menjadi bagaimana prestasi ke depannya. Bukan hanya dari daerah, tetapi ini diberlakukan kepada ke semua cabur dan juga lembaga-lembaga yang ada di seluruh Indonesia. Sehingga harapan kita ke depannya bisa menjadi unggul. Nah, bisa bekerja di mana-mana saja seperti PNS. Nah, bisa di Polri, bisa di TNI, dan juga di dinas-dinas yang lainnya. Gitu saya kira, Mas. Wah, sangat luar biasa, Pak, dari paparan dari Bapak sendiri terkait PKO yang memiliki mahasiswa yang berprestasi dan beasiswa pula sudah ada dan biaya perkuliahannya tidak terlalu berat dan tenaga pendidikan yang lebih penting. Sangat luar biasa dari pelatih-pelatih nasional. Dan untuk teman-teman yang di rumah yang menonton live Instagram ini, jadi buruan deh, mau kapan lagi gitu kalian daftar, karena sekarang saja udah gelombang keempat. Kalau misalkan teman-teman lama daftarnya, akan habis kesempatan teman-teman bisa gabung dalam PKO, nunggu 1 tahun ke depan lagi. Jadi buruan aja daftar ke PKO Barajaya, karena banyak tenaga pendidik dan mahasiswanya yang sangat berprestasi. Belum lagi ketika teman-teman mendapatkan prestasi, akan dihargai ataupun akan diberikan beasiswa ke depannya. Sudah sangat terjamin, apalagi nanti lulusannya teman-teman akan tidak usah bingung lagi, tidak usah takut menjadi pengangguran dan segala macamnya. Jadi teman-teman sudah terjamin dan bisa diarahkan dari prodi PKO untuk lulusannya ke depannya. Dan
Sekaligus Pak, kata-kata coba ajakan untuk teman-teman yang di rumah untuk gabung ke dalam PKO Pak. Ya, baik. Bagi teman-teman maupun para calon mahasiswa yang telah bergabung di IG Lab Science ini, saya mengajak langsung mendaftar ke Ubarajaya, langsung datang ke Ubarajaya untuk bertanya sedetail mungkin, karena di sini pelayanannya luar biasa, dilayanin, ada yang cantik-cantik, ada yang ganteng-ganteng, pasti ketemu orangnya karena di sini semuanya lengkap. Nah, baik itu dari atletnya, atletis, nah apapun yang jadinya itu bisa kita arahkan nantinya akan kita arahkan. Jadi para calon mahasiswa ataupun teman-teman yang lain, ayo buruan langsung datang ke Ubarajaya, Humasar, temuin pelayannya baik-baik sehingga apapun kebutuhan-kebutuhan yang mau ditanyakan ataupun yang mau didaftarkan akan dilayani sebaik-baiknya. Jadi untuk itu jangan sampai berlama-lama lagi, jangan sampai berpikir harus kemana-mana lagi, buruan segera mungkin. Kami tunggu loh di sini para artis, para pelayannya juga baik-baik dan ganteng-ganteng, cantik-cantik loh. Lihat aja di Instagram kami nantinya ya. Terima kasih Mas. Sama-sama Bapak. Untuk teman-teman juga tetap mengikuti update informasi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya lewat medsos dan website Ubarajaya. Pendaftaran online, karena kita juga bisa daftar online, tidak harus datang ke kampus. Kalian juga bisa tetap melihat update dari pmb.ubarajaya.ac.id atau WA ke nomor 0812 888 08191 atau dengan telepon 021 889 55882 dan di websitenya ubarajaya.ac.id dan media sosialnya yang lain Instagram @ubara_jaya atau di Facebooknya juga bisa di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan bisa juga di email yaitu dengan info.pmb@ubarajaya.ac.id. Jadi buat teman-teman, ayo sekarang aja langsung daftar ke PKO Ubarajaya karena banyak sekali peluang teman-teman buat masuk ke dalam PKO. Dan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak sudah bergabung pada saya di live Instagram kali ini. Semoga Bapak sehat selalu ke depannya dan PKO semakin meriah ke depannya karena lulusannya luar biasa. Amin. Cukup sekian live Instagram dari saya dan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Mari gabung di PKO Ubarajaya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.